Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dengan judul kita tidak mungkin menang melawan iblis. Seperti yang kita ketahui di ceritanya Nabi Adam bahwa iblis itu disuruh sujud kepada Adam, Tuhan menyuruh sujud kepada Nabi Adam, kemudian dia menolak, tidak mau sujud terhadap manusia karena derajatnya lebih rendah daripada iblis. Dia terbuat dari cahaya, sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Dia merasa dirinya lebih tinggi. Tapi ada satu poin penting di sana, yang dimana iblis sendiri itu dia tetap patuh terhadap Tuhan, cuman dia tidak mau sujud kepada Adam. Hanya saja dia kurang jeli dalam menyikapi perintah daripada Tuhan. Dimana kurang jelihnya itu adalah karena dia melihat objeknya yang disuruh disembahnya itu adalah Nabi Adam. Tapi kalau misalkan seandainya waktu itu iblis sendiri melihat dari segi perintah Tuhannya, disuruh sujud, maka iblis pun bisa jadi selamat. Iblis sendiri itu dia dimensinya itu sangat tinggi sekali, yang dimana dia bisa masuk ke dimensi manapun, bahkan termasuk dimensi surga. Surga itu bisa dimasuki sama iblis. Dan perlu kita ingat, Nabi Adam sendiri dia digodanya itu bukan di pasar malam, bukan di tempat umum atau apa. Dia digodanya di surga. Dengan otomatis berarti iblis bisa masuk ke dimensi surga. Betapa ngerinya itu dimensi iblis sangat tinggi. Dimensi surga aja dia bisa masuk. Bahkan menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia. Sangat bahaya sekali. Apabila kita tidak kurang jeli dalam menyikapi dalam satu hal apapun, apalagi mengenai ketuhanan ini. Dia sangat bukan disebut licik, dia sangat cerdik, sangat lihai, sangat pintar, karena dia dulu adalah pemimpinnya para malaikat yang disebut dengan Azazil itu. Sedangkan kita ini sekarang manusia yang hidup di alam dunia, mau melawan iblis itu sangat tidak mungkin. Iblis dimensinya jauh lebih tinggi, sedangkan kita di dunia seperti anak-anak buat iblis. Seperti mainan kita itu. Makanya satu-satunya jalan untuk kita bisa mengetahui mana iblis, mana Tuhan, berarti kita harus kenal Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan dimensinya jauh tinggi daripada iblis, sangat tinggi dan sangat halus. Kemudian masalahnya, bagaimana kita mau belajar sama Tuhan, sedangkan Tuhan itu sendiri dia alaisa kamislihi sayun. Dia berada di ujung akhirat tertinggi. Yang jaraknya tak terhingga, sedangkan kita di alam dunia, alam relatif, alam rendah, alam terbatas. Mau menjangkau yang sana tidak mungkin. Satu-satunya jalan supaya kita bisa selamat dari jebakan iblis itu sendiri, tipu daya, pengaruh iblis itu sendiri, satu-satunya jalan itu adalah kita harus bertemu dengan Rasul. Yang dimana Rasul itu di zaman kita sendiri, bukan di zaman yang lalu. Bahkan di
Di Al-Quran sendiri sudah disebutkan bahwa Rasul itu ada di setiap zaman di dalam kaummu sendiri. Silahkan cari ayatnya, saya kurang paham mengenai itu, saya bukan ahli kitab. Silahkan cari sendiri. Kemudian masalahnya bukan masalah sih sebenarnya. Banyak orang yang tidak menerima mengenai bahwa Rasul itu setiap zaman. Karena apa? Doktrin yang beredar di umum itu adalah bahwa Rasul itu telah mati. Itu sangat keliru. Berarti dia tidak mengetahui apa di mana Rasul, di mana Nabi. Apa Rasul, apa Nabi. Dia tidak paham mengenai itu. Dia asal jeplak, Rasul telah mati. Mana ada Rasul mati? Itu roh yang diturunkan dari sisi Allah Ta'ala sendiri. Mana mungkin dia mati? Makanya syahadat tidak bisa dipisah. Dia berdampingan. Rasulullah. Kalau misalkan Rasul yang sudah mati, ya sudah, syahadatnya dihilangkan, yang Muhammad Rasulullahnya. Ganti dengan asyhadu alla ilaha illallah saja, kan tidak bisa. Karena itu satu paket. Bahkan dalam Al-Quran sendiri disebutkan, aku dengan Rasulku tidak pernah bercerai-berai. Berarti itu adalah satu paket, satu kesatuan yang disebut dengan alif lam mim. Alifnya itu Allah, lamnya itu malaikat Jibril, mimnya itu Muhammad. Nah, itu kita bahas di lain waktu karena itu perlu pembahasan khusus. Karena itu sifatnya dimensional, alif lam mim itu sifatnya dimensional, kita harus bahas di episode yang lain. Kita fokus di sini dulu. Siapa yang sebenarnya yang kita lawan itu. Dulu iblis itu kan dia tidak mau sujud terhadap Adam. Diperintah Tuhan suruh sujud, dia tidak mau. Karena merasa, nah itu dia tuh, merasanya itu yang bahaya itu. Merasa dirinya lebih tinggi, merasa derajatnya lebih tinggi, dia terbuat dari cahaya. Kita melawan iblis. Dia tidak mau sujud. Lantas bagaimana kita untuk mengetahui mana iblis, mana Tuhan? Dia bisa masuk ke di sisi positif, dia juga bisa masuk di sisi negatif. Tuhan pun begitu. Dia tidak berada di posisi, dia tidak ada di posisi negatif, tidak ada di hukum negatif ataupun positif, tetapi dia mutlak. Artinya mutlak itu dia di atas itu, di atasnya itu sendiri. Kita ambil contoh kasusnya Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir memberikan pelajarannya itu sangat keras, yang dimana diberikan gambaran belajarnya itu ada anak kecil dibunuhnya, ada kapal dilubangin, rumah belum jadi dirobohkan. Nah, dalam pandangan manapun, anggapan manapun, itu pasti menolak, karena itu perbuatan buruk lah katakan. Tapi ini murni perintah dari Tuhan untuk memberikan pelajarannya. Berarti ada satu dimensi yang Nabi Musa belum sampai pada waktu itu, yaitu dimensi rohania yang menembus batas ruang dan waktu. Tapi yang pertanyaan garis besarnya itu adalah, tapi sifat Tuhan itu semuanya nggak ada yang nggak baik, semuanya baik. Dia maha mendengar, maha melihat, Rahman Rohim, macam segala, dan itu kan semuanya positif, tidak ada yang buruk. Apa ada Tuhan yang menjelaskan dia maha jahat? Dan tidak, dia maha baik. Berarti untuk bisa mencapai maha baik itu, kita harus upgrade kesadaran itu sendiri, yang dimana ada poin-poin yang harus kita punya, harus kita ketahui untuk bisa mencapai kesadaran tersebut. Ada rukun syaratnya, ada metodologinya. Nah, bagaimana kenapa tidak menyangka bahwa Musa pada waktu itu bahwa itu adalah iblis yang memberikan pelajarannya, tapi dia tetap kepada Tuhan.
Dan di akhir cerita, di akhir ceritanya, ternyata kenapa Nabi Musa melubangi kapal, kapal kapal yang sedang bersandar di pelabuhan, otomatis kan dia tidak tidak bisa berlayar ke tengah lautan. Mungkin beberapa jam atau beberapa hari setelahnya itu ternyata di lautan sudah terjadi badai. Kalau misalkan mereka dilanjutkan berlayar, mereka akan mungkin eh, akan mati semuanya. Nah, berarti kan di situ awalnya terlihat terlihat buruk, terlihat jelek, tapi pada akhirnya adalah baik untuk keselamatan para awak kapal tersebut. Kemudian anak kecil dibunuh karena ketika dia besar, apa namanya, anak kecil itu akan merusak iman orang tuanya, merusak iman orang tuanya. Kalau misalkan dia dibiarkan, maka anaknya rusak, orang tuanya pun juga rusak, sehingga Tuhan memerintahkan kepada Nabi Khidir untuk membunuh anaknya. Kalau misalkan dibunuh anaknya, anak kan tidak berdosa, anak kan tidak berdosa. Yang yang menanggung dosa itu kan sudah dewasa. Ketika anaknya dibunuh, dia tetap selamat. Begitupun dengan orang tuanya, dia selamat, imannya selamat. Tapi memang yang akan dihujat oleh masyarakat sekitar yang di itu adalah Nabi Khidirnya, karena membunuh orangnya. Nah, dimensi itu, pembelajaran itu yang sangat sulit untuk diterimanya itu. Kemudian rumah belum selesai dirobohkan. Rumah yang kecil dirobohkan. Rumah yang belum jadi dirobohkan. Ternyata di dalam rumah itu terdapat ada harta anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang apa namanya? Akan ada orang yang akan mencurinya. Maaf, saya minum dulu. Ada anak ada harta anak yatim yang dititipkan di dalam rumah tersebut, sehingga Nabi Khidir merobohkan rumah tersebut supaya harta bendanya tetap aman. Kalau misalkan harta benda tetap aman, di sana dia bisa membangun kembali. Ada harta anak yatim di situ, sehingga pencuri pun kalau misalkan rumahnya sudah roboh, dia akan kesulitan untuk mencarinya kalau rumahnya sudah roboh, karena di situ ada hartanya. Malas lah istilahnya mah kalau misalkan pencurinya harus nyarinya di rumah yang roboh. Ada poin penting di sana, berarti di mana ada kesadaran yang seperti menembus ruang dan waktu, diberitahu oleh Tuhan kejadian-kejadian yang sebelum, ya, dari yang sebelumnya dan yang akan datang. Misalkan kita sekarang ada di sini di detik ini, akan diberitahu oleh Tuhan kejadian ke masa depan, sehingga Nabi Muhammad pun begitu, yang seperti dikatakan Nabi Muhammad, eh, Islam sangat banyak tapi bagai buih di lautan. Bagai buih di lautan artinya apa? Tidak ada kualitasnya. Bukan tidak ada kualitasnya, hanya sebatas mempelajari teori, tidak banyak yang memasuki ke ranah prakteknya. Nah, kita kembali lagi, ada satu lagi contoh. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Kenapa Nabi Ibrahim waktu itu tidak menyangka bahwa itu adalah perintah dari tapi itu adalah perintah dari Tuhan? Kenapa Nabi Ibrahim sampai yakin, sampai percaya itu adalah perintah dari Tuhan? Dan konfirmasi ulang terhadap anaknya, Nabi siapa namanya, Ismail ya. Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail pun dia seorang yang taat kepada Tuhannya. Ya sudah ayah, kalau misalkan memang itu sudah perintah dari Tuhan, laksanakan saja. Supaya ayah tidak tega untuk melihatnya, tutupi saja muka saya dengan kain supaya tidak terlihat ketika saya kesakitan. Nah, berarti itu sudah ada konfirmasi bahwa itu benar-benar perintah dari Tuhan.
Kenapa Nabi Ibrahim tidak menyangka itu adalah perintah dari iblis, dan Nabi Khidir itu itu juga perintah dari Tuhan, bukan dari iblis. Berarti ada cara atau ada alat untuk mendeteksi di mana gelombang Tuhan itu, perintah Tuhan itu, yang apa, kan disebutkan bahwa iblis itu bisa dimasuk ke dimensi aja, mana aja. Nah, Nabi Isa dan Nabi Khidir, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sendiri, kenapa tidak tidak menyimpulkan bahwa itu adalah perintah dari iblis, tapi itu adalah perintah Tuhan? Berarti kedua nabi tersebut dia sudah peka, sudah sangat sensitif di mana-mana itu adalah perintah, di mana itu adalah perintah Tuhan sendiri. Bagaimana cara cara mengetahuinya itu? Itu masalahnya. Bagaimana apa alat detektor untuk mengetahui mana yang diperintah dari iblis, mana yang datang dari Tuhan, mana yang datang dari iblis. Nah, itu. Kemudian bagaimana dengan zaman sekarang? Kita bandingkan dengan zaman yang sekarang. Belajar dengan Tuhan dengan cara, mohon maaf, dari kitab. Berarti Tuhannya itu bukan bukan Tuhan yang Tuhan yang seestunya, bukan yang sebenarnya, tapi dari kitab. Karena patokannya adalah kitab. Menurut kitab menurut kitab anu, kan dari kitab, bukan dari Tuhan. Apa waktu itu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim bawa-bawa kitab? Kan tidak. Berarti itu adalah gelombang. Kalau kita bahasa sekarang. Kalau dulu sebutnya itu adalah nur. Tapi kita sesuaikan dengan zaman yang sekarang, itu adalah gelombang Tuhan. Di mana gelombang Tuhan itu sekarang? Yang namanya gelombang itu kan ada alamat. Ada alamatnya. Tidak serta-merta untuk cukup belajar dari kitab, dari buku, kemudian kita bisa mengetahui Tuhan itu Tuhan dari iblis. Nggak bisa. Dimensinya sangat jauh. Masa dibandingin, berarti dimensi bukunya yang lebih tinggi daripada Tuhan. Tidak bisa kita belajar dari buku hanya sebatas bercerita, hanya sebatas teoritis, nggak bisa, harus melalui ranah praktek, dan itu ada metodologi dan sistemnya. Dari dulu sudah ada, tidak pernah tidak ada. Itu adalah ada metodologi dan sistemnya. Bagaimana kita bisa mengetahui mana iblis, mana Tuhan, kalau misalkan tidak ada alat detektornya untuk membedakan untuk membedakan misalkan suatu benda, otomatis si membedakan suatu benda misalkan dengan logam nih, ini logam tembaga, ini logam ini, itu kan berarti harus ada detektornya, campurannya apa, harus punya ada eh, semacam alat scanner. Nah, bagaimana dengan ketuhanan sendiri? Bagaimana untuk mengetahui yang mana Tuhan, yang mana iblis? Iblis sendiri dimensinya itu sangat tinggi, maka sangat sulit kita untuk membedakannya kalau tanpa berlatih. Tapi sebelum berlatih kita harus punya alatnya dulu. Alatnya itu yang harus kita latih. Nah, iblis dimensinya sangat tinggi. Tapi yang membuat dia menjadi iblis itu adalah karena dia tidak memakai nur Allah sendiri. Sehingga dia ingkar dengan perintah dari Tuhan. Tapi sebenarnya bagi saya pribadi, iblis itu adalah guru saya juga. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau tanpa iblis, saya tidak akan mengenal Tuhan. Karena harus ada hukum, harus ada pembandingnya. Mana iblis, mana Tuhan. Karena iblis sendiri yang akan mengajarkan sebenarnya, yang akan mengajak, yang yang akan menunjukkan mana Tuhan, mana iblis. Karena dia sebagai
kaki atau tangannya Tuhan untuk menguji manusia, keimanan manusia. Dan yang diuji itu adalah orang-orang yang beriman, bukan orang yang ngaku-ngaku Islam, bukan. Itu orang-orang yang mendapatkan ujian dari iblis, orang-orang yang beriman. Nah, kemudian eh, apa alat yang digunakan untuk mendeteksi itu? Nah, otomatis si alat itu bukan alat eksternal yang itu bukan, tapi dia alat itu berupa nur, yang dimana disebut dengan nur iman dan nur kitab. Nur iman, nur iman, dan nur kitab. Nah, nur iman dan nur kitab. Apa nur iman dan nur kitab itu? Nur iman dan nur kitab itu adalah sebagai petunjuk, penerang, dan pembeda. Apa yang ditunjuki penerang bedanya? Mana Tuhan atau iblis? Itu. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan nur iman dan nur kitab? Nur iman dan nur kitab itu sendiri. Nah, cara untuk mendapatkan nur iman dan nur kitab itu kita harus bertemu dengan Rasul. Nah, karena apa namanya? Karena Rasul sudah mencapai makom di mana mengetahui mana Tuhan, mana iblis. Karena dia sudah sangat berlatih. Rasul sendiri adaptasi dengan nur iman dan nur kitab itu dari setelah baiat itu adalah 13 tahun. 13 tahun lamanya. 13 tahun adaptasi dengan nur iman dan nur kitab itu sebagai alat untuk membedakan mana Tuhan, mana iblis. Rasul sendiri 13 tahun adaptasinya, sedangkan kita apa sudah mendapatkan nur iman dan nur kitab itu. Nah, karena apa? Tuhan dengan Rasul itu Tuhan dengan Rasul itu dia satu paket. Karena Tuhan tidak ada di dunia ini. Tuhan tidak ada Tuhan di dunia ini. Tuhan yang laisa kamitslihi tidak ada di dunia. Yang ada adalah utusannya, yaitu Rasul. Ini yang harus kita cari. Harus kita lihat, kita jangan cari Tuhan di Tuhan yang laisa kamitslihi di dunia, nggak akan ketemu. Itu beda dimensi. Tuhan dia berada di ujung akhirat sendiri. Yang ada adalah utusannya, yaitu Rasul. Nah, ini yang memegang ilmu yang dimana untuk membedakan Tuhan dengan iblis. Karena ini sebagai jembatan penengahnya. Berarti terus Rasul sudah tahu mana Tuhan, mana iblis. Seperti yang diceritakan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa yang tadi sedikit saya ceritakan. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan tidak mendapatkan nur iman dan nur kitab itu, yang akan bisa kita nggak bisa membedakan. Berarti kita masih bermain-main di alam dunia ini, belum bisa memasuki ke dunia belum bisa memasuki ke ujian yang sebenarnya, yang sebatas main-main. Dianggapnya anak-anak kita sama iblis itu. Dia sudah ada di zaman dahulu, kita baru lahir sekarang. Mau melawan dia, ilmunya jauh lebih tinggi, jauh lebih tahu dia kemana-mana. Gak akan bisa. Kalau misalkan kita tidak bertemu Rasul yang di zaman sekarang, kita nggak akan bisa ketemu, nggak akan bisa membedakan mana Tuhan mana iblis. Nah, itu kan Rasul. Dulu kan Rasulnya itu adalah Nabi Muhammad.
Cuman sekarang itu disebutnya itu adalah guru mursyid. Nah, guru mursyid itu siapa yang membawanya? Dia adalah wali yang mursyida. Yang di dalamnya adalah nur yang sama seperti yang ada dalam dada Nabi Muhammad. Kalau tanpa itu tidak akan bisa. Nah, kemudian bagaimana dengan istilahnya nur iman dan nur kitab itu, di mana kita bisa mendapatkannya? Kalau misalkan kita mau mendapatkan nur iman dan nur kitab itu, kita harus ketemu dengan Rasul yang sejaman dengan kita sendiri. Kemudian setelah kita bertemu, akan ada namanya adalah proses setelah kita bisa menerima penjelasan dari dari Rasul. Kemudian ada yang disebut dengan baiat. Yang disebut dengan baiat. Nah, baiat inilah yang ditanamkan nur iman dan nur kitab. Itu adalah baiat. Nah, Nabi Muhammad sendiri kan dibaiat dalam hadis atau apa ya, saya kurang paham, kurang tahu intinya. Cuman kurang lebih intinya pada waktu itu Muhammad kecil dibelah dadanya, disucikan kolbunya, disucikan kolbunya dan dimasukkan kembali. Nah, itu adalah kias akan baiat yang waktu itu secara rohaniah yang mensucikannya itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril sendiri yang mensucikan dada Muhammad dan dimasukkan kembali setelah diisi nur iman dan nur kitab ini. Nah, nur iman dan nur itu kita anggaplah sebagai bibit. Setelah bibit nur iman dan nur kitab ini. Nah, setelah ini kita ini harus dipupuk, harus dirawat. Setelah mendapatkan itu harus dipupuk, dirawat, supaya si nur iman dan nur kitab itu terus bertambah, terus membesar sehingga sampai kita akan tahu mana iblis, mana Tuhan. Nah, di dalam proses bibit yang sudah tertanam harus dirawat. Nah, dirawatnya itu dengan dirawatnya itu dengan wirid sendiri, wirid berjamaah, suluk, barulah setelah itu adalah bakti. Nah, ini yang merawat bibit itu dia akan, dan setelah kita wirid sendiri terus lanjut ke wirid berjamaah, lanjut ke suluk, barulah kita berbakti. Apa yang berabdi dan berbaktinya itu apa? Ya seperti contohnya ya sedang saya lakukan ini, melakukan video rekaman dan itu saya upload supaya informasinya sampai kepada, kalau nggak ada yang menuntut pun gak jadi masalah. Saya di sini hanya menjolok rahmatnya Tuhan supaya turun, itu saja. Saya mengharapkan ridhonya Tuhan karena ditambah sudah ada perintah dari guru Jahir. Nah, di dalam proses ini sendiri, nah ini adalah sistem prosesnya adalah taholi, tahali, dan tajali.
Di mana taholi ini sendiri adalah proses pembersihan. Pembersihan di mana kita wirid sendiri, wirid sendiri, wirid sendiri berjamaah seperti kita laksanakan ini semua. Apa namanya? Akan proses awalnya itu adalah taholi. Taholi itu adalah pembersihan. Nah, jikir-jikir ini sendiri intinya dari semua itu adalah jikir. Nah, jikir sendiri ini adalah jikir yang membersihkan, bukan jikir yang mengisi. Contohnya, banyak daripada kalangan yang mengatakan, amalkan jikir ini supaya kalian anu. Amalkan jikir ini supaya kalian anu. Berarti itu jikir dengan jikir harapan. Itu adalah malah jikir mengisi supaya anu. Apa yang diisinya? Supaya nafsu manusianya terpenuhi. Sedangkan di sini sendiri di sini itu adalah untuk mengenalkan diri, untuk mensucikan diri. Nah, tidak ada di sini di tempat di sini di tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah tidak ada zikir untuk mengisi. Yang ada adalah zikir untuk membersihkan. Setelah itu bagaimana? Setelah selesai, misalkan katakan setelah dibersihkan, berproses taholi. Proses tajali. Nah, tajali itu baru setelah bersih. Kalau sudah bersih kan enak, dia akan diberikan pengetahuan dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan, penerang dari Tuhan, pembela dari Tuhan. Semuanya itu diberikan oleh Tuhan. Setelah apa? Setelah kalau setelah diisi pengetahuan dari Tuhan, maka tajali, artinya wujud kita atau badan kasar itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa-apa yang Tuhan inginkan. Kalau secara sederhananya itu adalah ini kita proses formatting, proses di format, kemudian apa diisi pengetahuan, diinstal, di format, diinstal, baru kita aplikasinya bisa dipakai. Contoh simpelnya seperti itu. Kalau disimpulkan. Tapi proses taholi ini sangat sakit, dia sangat proses dimana yang sangat tidak enak. Bahkan digambarnya itu gambarannya itu adalah neraka, karena itu akan nafsu-nafsunya kita, harapan-harapannya kita, Tuhan yang selain Tuhan yang sesungguhnya itu dihilangkan, dihapuskan, dimusnahkan, dibersihkan, maaf, bukan dimusnahkan. Nah, ini adalah mungkin gambaran sedikit mengenai bagaimana caranya untuk bisa membedakan mana Tuhan, mana iblis. Mana Tuhan, mana iblis. Nah, alatnya itu adalah nur iman dan kitab. Karena apa? Tanpa itu kita nggak akan bisa. Tapi dalam prosesnya itu tidak seperti yang enak didengarkan, yang diceritakan. Makanya cerita-cerita para nabi tidak ada yang enak, semuanya pada pada menderita, sangat menderita malah. Karena proses melalui Tuhan itu proses melalui Tuhan hanya itu, melalui dengan kepedihan. Karena untuk menunjukkan kuasanya, kehendaknya, keinginan Tuhan sendiri. Sedangkan kita kebanyakan ceritakannya agama itu yang enak-enaknya saja, seperti amalkan zikir ini supaya kalian selamat dunia akhirat. Masa cuman hanya sebatas zikir, hanya sebatas ini bisa selamat. Sedangkan tuh para nabi aja berjuang dengan jiwa dan raganya. Jiwa dan raga otomatis jiwa, raga, harta, tenaga, bedanya semuanya dikorbankan untuk Tuhan. Sedangkan kita kebanyakan mintanya itu yang enak-enak. Berarti sudah lain. Sudah tidak sudah berbelok. Memang prosesnya harus pedih, harus sakit. Bukan berarti kita mengharapkan sakit, bukan, karena melalui proses sakit itu Tuhan akan menunjukkan
kuasa-kuasanya. Yang paling berat itu adalah memang proses dari taholi sendiri, karena yang tadinya apa namanya proses, karena di situ akan dikosongkan, benar-benar dikosongkan, sehingga yang ada itu kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan sampai mencapai titik, kalau dalam bahasa kami itu adalah wukuf. Dalam wukuf itu adalah posisi di mana terhenti dalam artian tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi pertolongan, hanya pertolongan dari Tuhan. Berarti itu sudah, manusianya sudah berada di ordinat zero. Artinya ordinat zero, dia sudah tidak punya harapan lagi kepada kepada yang lain kecuali dengan kepada Tuhan sendiri. Nah, tapi dalam proses ini iblis juga akan ikut campur, karena ketika ada manusia yang sudah mendapatkan nur iman dan nur kitab ini, nur iman dan nur kitab ini, iblis akan otomatis dia akan langsung menyerang dalam artian jangan sampai manusia itu dekat dengan Tuhannya atau tahu dengan Tuhannya, karena itu memang tugasnya iblis. Dan Tuhan sendiri pun kan mengizinkan, ya sudah kalau begitu, kalau misalkan itu saya akan dari anak keturunan cucu Nabi Adam akan kami sesatkan, akan kami goda. Apa jawaban Tuhan? Boleh, silahkan, kan begitu. Mana bisa kita melarang iblis untuk tidak menggoda kita? Tidak bisa. Tuhan sudah mengizinkan. Berarti iblis sendiri adalah kaki tangannya Tuhan yang dipergunakan untuk menggoda atau masuk atau menghalangi jalannya supaya tidak dekat dengan Tuhannya. Apakah iblis salah? Tidak, kalau menurut saya. Justru kalau misalkan kita tidak ada iblis, kita tidak akan tahu mana di mana perbedaannya. Karena dua-duanya kan harus turun tangan. Tuhan Tuhan menunjukkan kuasanya, iblis juga menerangkan, sehingga iblis juga menghalangi. Nah, mana mana ininya yang benar tuh yang mana? Seperti yang saya dijawabkan tadi, ini Tuhan juga tidak ada di positif, tidak ada negatif, tapi dia mutlak. Iblis juga sama, dia tidak ada di positif, tidak ada negatif. Di dalam positif ada iblis, di dalam negatif juga ada iblis. Nah, maka sangat sulit membedakannya. Berarti di situ harus jeli. Harusnya tidak hanya sebatas jeli, tapi menggunakan juga nur iman dan nur kitab. Ini sebagai alat detektornya, sensornya, variabel-variabelnya. Iblis kan Nabi Adam saja digodanya di surga bisa turun dimensi ke dunia, dia iblis bisa masuk ke alam ke surga. Sedangkan kita di dunia seperti mainan saja buat iblis. Kita itu. Nah, bagaimana seandainya kalau misalkan kita itu sudah mendapatkan nur iman dan nur kitab, tetapi istilahnya cuman tidak bergerak, tidak mengikuti sistem ini, ya sama juga. Artinya si bibitnya itu tidak dirawat, maka akan tetap saja, akan terganggu oleh tanaman-tanaman yang lain, gulma-gulma yang tidak dibersihkan, otomatis dia akan kalah. Nah, setelah, kalau misalkan si bibitnya itu terus dipupuk, terus dirawat, terus dipelihara, terus dijaga, maka untuk membedakan mana Tuhan mana iblis itu menjadi lebih gampang, lebih tahu.
yang baru saya pahami sampai saat ini adalah iblis itu akan menghalangi ketika saya akan mendekati dengan Tuhan. Yang saya rasakan belajar di sini tuh, iblis itu akan menghalangi kita menghalangi kita ketika menuju Tuhan. Tapi kita juga harus tahu dulu mana Tuhannya. Jadi intinya dari pembahasan ini adalah Tuhan iblis itu bisa sangat menipu. Dia sangat bisa mengaku-ngaku dirinya Tuhan. Untuk mengetahui yang asli yang mana, nah ini alatnya. Nah, seketika sudah mendapatkan ini alatnya, poin yang kita akan dapatkan itu adalah petunjuk, penerang, dan pembeda. Nah, dimana untuk mendapatkan nur iman dan nur kitab itu adalah kita harus bertemu dengan Rasul di zaman sendiri. Artinya Rasul di zaman sendiri, yang artinya Rasul itu akan ada di setiap zaman. Rasul itu akan selalu diteruskan kepada terus estafet waris, diwariskan lagi sampai zaman sekarang pun masih ada. Yang disebutnya itu adalah mursyid, yang dimana mursyid sendiri itu wadahnya sendiri adalah waliyah mursyidah. Nah, kepada waliyah mursyidah itulah kita akan kepada waliyah mursyidah itulah kita berbaiat supaya mendapatkan bibit nur iman dan kitab ini. Nah, setelah di bibit ini sudah ditanamkan kewajiban kita, nah itu sudah diserahkan kepada kita bibitnya itu. Berarti itu sudah tanggung jawab kita. Nah, tinggal kita rawat dengan wirid sendiri, wirid berjamaah, suluk, dan bakti. Nah, mungkin dari saya dalam video ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan bermanfaat juga bagi saya yang menyampaikan informasi ini. Saran saya, ketika mendengarkan apapun atau menyimak apapun, hilangkan dulu semuanya. Jangan egoisme dirinya, terus merasanya, hilangkan dulu. Kalau guru saya bilang, potong kepala, simpan dalam kresek, masukkan kulkas supaya nggak digondol kucing. Artinya kita harus netral dulu, kita harus jangan hilangkan dulu penilaian. Setelah itu kita baru bisa menyerap informasi apa yang sebenarnya mau disampaikan saya. Dan saya pertegas kembali, saya di sini hanya mendialog rahmatnya Tuhan, mengharapkan ridhonya. Saya juga ingin pengen selamat sampai tujuan dengan cara menjolok apa yang diperintahkan oleh guru jahir saya sendiri. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wa inayah, ilahi anta maksudi, wa idluka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.